Ibu izin video ya, Bu. Wes. Terus ini prinsipnya steril atau bersih? Steril. Steril karena kita memasukkan ke dalam tubuh ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu untuk kateter pada wanita karena kenapa wanita itu ada 3 lubang. Lubang urinari, lubang reproduksi sama lubang BAB. BAB anus. Yes. Kalau lubang BAB mah nggak apa-apa. Cuma yang bikin masalah itu somethingnya itu kalau di lubang reproduksi, apalagi kalau yang cewek yang masih virgin. Nah, masih virgin itu kan otomatis kan masih agak keras untuk untuk masuknya. Gitu. Nah, apa coba? Nah, kemudian ada urine bag ya. Urine bag dan ada handscoon bersih dan handscoon steril. Bersih sama handscoon steril. Kemudian ini ada dispo. Kemudian ada NaCl, ada jelly, ada perlak ya. Kemudian ada kasa, kemudian ada kapas. Biasanya kalau di pelayanan itu nggak usah pakai kapas, cukup kasa aja. Karena kenapa kalau kapas itu ada serabutnya itu. Nah kalau kasa kan enggak. Nah kemudian ini ada kom kecil sama kom bengkok. Nah kalau kita bekerjanya sendiri berarti kita harus siapin dulu ya. Siapin dulu alat dan bahan yang harus disiapin karena kenapa? Ini sistemnya sistem steril. Nah, ininya gimana? Kok nggak dipapis ya? Ada nggak di bawah? Nggak ada, Ibu. Yang cuma minta tolong itu dong. Dipapis. Terus ada pinset anatomi. Ini pinset anatomi. Ya. Kalau kita mau bekerja sendiri berarti jelinya itu kita taruh di atas foam. Dan ini kita tuangkan di foam yang satu. Kan ada 2, satu untuk NaCl, satu untuk jelly. Anggap udah ini ya. Iya. Terus jelly. Udah. Papis. Plaster. Nungguin dulu itu deh. Nah, kita siapin dulu. Nah, yang kita siapkan, ini kan nggak mungkin yang kita ini gede ya. Nah, ini Pak Sutri juga banget. Duduk situ, Ul. biasanya ini kita tempel di area-area yang kita bisa jangkau. Contoh ini, artinya bisa kita jangkau kan? Iya. Kemudian ini urine bag kita akan masukkan ke dalam ujung kateter. Tapi kita pastikan dulu ini harus terkunci. Ya kan? Jangan sampai udah keluar urin bocor. Gitu. Ini ada untuk urine bag ini ada 2 model. Yang model pertama itu diputer, yang model kedua itu bisa digeser. Bisa digeser. Ingat ya, yang kalian nggak boleh sentuh yang ini. Kalau yang ini masih bisa kalian sentuh yang on-nya.
Nah, ini kan ada dua lubang nih. Yang untuk lubang kecil sama yang lubang yang gede. Kita masukin yang lubang yang gede. Yang ini kita akan masukkan untuk pemberian apa namanya NaCl untuk bikin balon. Oh iya. Bisa nggak Neng? Bisa. Oke. Apa? Nah, sebelum kita memulai kita komentar dulu ya. Ini cewek kan? Iya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nerf Mutia. Saat ini saya dinas pagi dan saya akan melakukan pemasangan kateter pada Ibu. Tujuannya yang pertama agar Ibu memudah untuk buang air kecil. Kemudian karena Ibu posisinya rencana mau operasi nanti sore, jadi Ibu akan dipasangkan kateter supaya memudahkan Ibu untuk untuk tidak menghambat untuk BAK-nya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selebihnya ada yang perlu ditanyakan Ibu terkait dengan prosedur yang akan diberikan? Nggak ada. Oke, nggak ada kan? Nah, sekarang ini kita buka. Nah, karena kita kerjanya mandiri, ya. Berarti ini kan udah ya, udah disiapin. Kemudian ada pinset anatomi. Ingat ya, masih ingat cara pasangnya? Masih Nah, Iya, Bu. kalau dites? Boleh. Bisa. Yang pertama dipasang yang tangan yang mana? Kanan. Lengket. Lengket. Biasanya kalau misalnya di pelayanan itu kita langsung pakai 2 handscoon yang steril dulu, kemudian yang bersih. Kenapa yang bersih dulu, yang bersih di atas? Karena kita akan melakukan hygiene-nya. Ini anggap saya udah pasang 2 handscoon ya. Iya, Ibu. Handscoon yang bersih sama handscoon yang Steril. si ting ini. Ya udah kuat. Jangan ke luar sana. Anggap saya udah pasang 2 ya. Yang di atas yang handscoon yang bersih, kemudian yang dalam adalah handscoon yang Steril. Oke, sebelumnya kita akan melakukan ini dulu ya, membersihkan. Nah, ini jangan dibuang, bisa multifungsi.
Kenapa multifungsi? Ini untuk sampah. Ibu permisi ya, saya akan melakukan pemasangan kateter, dan pada saat pemasangan kateter atau selangnya yang akan dimasukkan di dalam kelamin, ibu diminta untuk menarik nafas dalam ya. Tujuannya untuk mengurangi nyeri ketika selang masuk ke dalam kelamin. Kemudian kita bersihkan ada dua sistem, mau pakai pinset atau mau pakai tangan. Saya ajarin dulu ya untuk pakai tangan. Nah, pakai perlak dulu. Kelihatan? Terus kita pasang. Untuk yang wanita, karena wanita itu ada 3 lubang kan, jadi kita buka klitorisnya. Ibu permisi, ini dibuka. Ini dibuka. Ini ada 3 lubang, 2 lubang tuh. Ini berdekatan banget. Yang untuk urin, untuk reproduksi. Kamu di ngezoom banget kelihatan. Ini 2 lubang. Ini posisinya sangat dekat. Oh iya. Yang kalian akan pakai memasukkan kateter itu yang di atas, bukan yang tengah. Ibu permisi ya, saya akan melakukan pembersihan hygiene-nya dulu. Jangan dekat banget. Ini kita lakukan dari dalam ke luar. Arah jarum jam. Kalau arah jarum jam berarti Ke kanan. ke Kanan. ini kita dari dalam ke luar. Ini kan udah kotor ya. Ini supaya multifungsi. Ininya ini dibalik. Karena kenapa harus ini? Dari dalam ke luar. Ini kita buang. Setelah kita lakukan desinfeksi, nah kita lihat lagi nih di lubang yang mana. Nah, kita buka klitorisnya, udah nampak nih kayak titik, kayak titik kecil. Kemudian setelah kita desinfektan, kita lepaskan handscoon-nya. Bersih. Itu. Kita ganti sama yang handscoon steril. Kita ganti yang handscoon steril. Nah, ini steril kan. Nah, kalau misalnya pelayanan itu biasanya kita ganti yang steril itu yang sebelah kanan aja, yang tangan dominan. Kenapa? Karena ini akan kita masukin. Itu yang kiri itu kita biarkan yang on. Karena kenapa? Untuk mobilisasi kita ngambil ini dan itu. Gitu. Misalnya ini kan on ya. Iya. Ambil. Ini ini kan yang steril, ini kan yang on. Jadi yang kita akan putar yang ini. Mana tangan dominan aja. Kalau misalnya tangan yang dominan yang kiri, berarti yang kiri. Selanjutnya kita akan ambil nih jelly. Nah, ini kan ada koren. Kasih. Banyak apa tuh? Ini kita ambil kita ini. Ini kita buang.
Lanjut ya. Ibu, ini kateternya selangnya akan masuk ya. Jadi ibu diminta untuk tarik nafas dalam. Buka ya. Ibu tarik nafas dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Ini kita perkirakan ya, setengah aja yang masuk. Setengah aja, Bu. Ya, setengah aja. Kalau misalnya udah setengah. Nah, ini kita Suntik. isi sama NaCl. biasanya 20 cc. Kalau 20 cc berarti 2 kali ambil kan? Iya. Nah, ini kita masukin ya. Gua mau malah kesumpu. Anggap udah masuk ya. Ini kalau misalnya udah masuk, itu di ujungnya itu akan bentuk balon. Nah ini kita tarik. Nah kalau udah masuk itu, ini nggak bisa keluar. Ada tahanan. Oh, nyangkut berarti gitu. Nyangkut di ujungnya itu, yang ini tuh akan bentuk balon. Balon. Nah, setelah sudah, kalau laki-laki beda lagi. Ada selang keluar sini ke pinggir. Nah setelah masuk, kita fiksasi ya. Kita fiksasi bentuk kupu. Karena ini resistennya itu karena nempel. Ini kita tempelkan. Udah. Ini kita gantung. Biasanya kan nggak enak ya ngegantung kayak gini uang. Ini kita tutup pakai kantong plastik hitam. Ya kan? Kita gantung. Kamarnya mah angger digantung. Misalnya bed gantungan. Nah, ini kalau misalnya udah full, misalnya udah 1000 cc, ini biasanya keluarga itu diedukasi kalau misalnya mau buang itu harus lapor dulu. Kenapa? Karena kita harus tahu urin yang keluar itu berapa mili. Apalagi kalau kasus-kasus yang GGA sama GGK, kemudian kasus yang yang ISK, biasanya urin yang keluar itu akan bercampur pasir. Ya,
ada di urinnya. Terus apa namanya, untuk yang batu gak apa nefrolitis otomatis ada batu-batu kecil yang keluar di urin. Terus warna urinnya juga yang normalnya warna jernih, itu warnanya bukan jernih tapi kuning pekat. Kalau orange itu tandanya kan untuk yang TB paru. Ini digantung, setelah digantung ini kita bereskan. Ini kita bereskan. Ini kita buang. Ini kita buang di ini ya, safety box. Ya. Selanjutnya kita kasih tahu ibu, untuk pemasangan kateter atau selang di dalam kelamin udah selesai. Saya izin untuk pamit dulu. Nanti kalau misalnya nanti ada keluhan ataupun ada keluhan, nanti kasih tahu ke nurse station aja. Ini jangan lupa kita lepaskan handphone, kita cuci. Oh ya, tadi saya lupa cuci tangannya. Ya, harus cuci tangan dulu. Oke, sekarang untuk pria ya. Ini pause. Jeda. Pause lah. Apa? Ini kita kondisi ke bawah ya. Di video. Bapak, Jeda. ini selang video. Ya udah masuk. Jadi Bapak diharapkan untuk tarik nafas dalam. Ya, Bapak permisi. Angkat begini. Kayak makan pisang tuh, ya kan? Terus ini masuk. Bapak tarik nafas dalam. Ngeri dulu kita asli. Udah, kemudian ini kita aja. Cuman bedanya kalau untuk wanita itu dibuka klitorisnya. Kalau untuk pria kita kulitin. Kayak makan pisang itu. Kan dibuka dulu kulitnya. Terus dimakan apanya? Nah, sekarang untuk up kateter. Nah, untuk up kateter ini kita melakukan up ya. Up itu adalah pengeluaran selang kateter. Caranya sama, cuman bedanya kita akan menarik lagi cairan yang bentuknya balon di dalam. Itu. Jadi intinya di dalam apa namanya, pemasangan kateter ini di ujungnya itu ada balon. Ketika ditarik ada tahanan. Bapak permisi ya. Bapak ini dulu, izin dulu. Bapak, saya izin untuk melakukan kateter atau pengeluaran selang urin ataupun selang di kelaminnya. Ini tujuannya karena Bapak mau pulang. Biasanya kan mau pulang. Yeay. Nah, kan udah senang tuh. Nah, mau pulang dan nanti untuk kateternya ini atau pengeluaran selang urin ini Bapak diminta untuk tarik nafas dalam agar supaya untuk mengurangi nyeri ya. Ini kalau misalnya untuk kateter
Ini tanpa ditarik, langsung Ngedorong. ngedorong sendiri. Kalau udah 10 buang, ya kan? Buang. Nah, kalau misalnya mau buang itu, kita harus siapin dulu kantong plastik kresek hitam. Nah, jadi cairan yang keluar itu langsung dibuang, kemudian ininya juga langsung dibuang. Tapi dalam posisi ini harus kosong dulu, ya. Jadi kalau misalnya mau kateter ini diminta sama keluarga dulu untuk dibuang dulu urinnya. Karena kalau misalnya 1000 cc lumayan tuh berat, kan bisa bisa full atau bisa robek itunya kantong plastik. Nah, Bapak permisi ya, akan lakukan up dulu. Ini kita up. Ini kalau misalnya ini tanpa kita tarik langsung ketarik sendiri. Dan kita buang. Nah, setelah itu ini, oh ya satu lagi, kalau mau fiksasi hindari area yang berbulu. Contoh, jangan kalian fiksasi area ini, jangan, karena biasanya kan berbulu ya, berbulu. Jangan, kalian akan fiksasi itu di paha. Jangan area yang berbulu, karena pertama kalau kalian cabut ini perih, ya kan? Pasti. Coba kalau enggak, bodoh, nggak ada di bulu, nggak ada di paha. Biasanya suka ada bu cowok mah yang lebat tuh rata-rata. Nggak maksudnya tuh. Nah, kalau misalnya ada area berbulu itu kalian hindari di mana? Di sini boleh di paha, boleh di atas, yang penting jangan di samping. Kejauhan. Karena kenapa? Ini kamu kejauhan. Yang harusnya kita akan fiksasi ini selangnya, bukan selang urinnya, bukan selang urin bagnya. Paham? Oke. Nah, ini kita ambil kasa ya, Bapak permisi. Nah, kalau mau narik pakai perasaan. Jangan langsung tarik sekali yang sakit itu. Ridwan kerap infus gitu. Ini dulu ya, sama kita kuliti dulu. Bapak permisi ya. Nah, ini kita ambil pelan-pelan. Ini kita buang. Ini jangan dipakai. Nah, udah. Nah, kemudian setelah kita lakukan off kateter itu kita kasih ke Bapak tindakan off kateternya atau off selang urinnya udah selesai. Jadi Bapak bisa bergerak seleluasa. Oke, selanjutnya bladder training. Ini yang pertama menahan untuk haluan urin. Ini kalau misalnya di rumah sakit, kalau nggak ada klem, kita pakai karet aja. Yang kita akan fiksasi ini di selangnya, bukan di kateternya. Ingat ya, jangan di kateternya. Karena kenapa? Ini kan bahannya karet. Jadi yang akan kita fiksasi itu di bagian selang urin. Ini tujuannya pertama kita akan menahan keluarnya haluan urin. Kemudian haluan urin yang keluar ini kita akan tahan itu sesuai dengan instruksi dari DPJP. Misalnya nih kita mau lihat haluan urin per 12 jam. Berarti kalau per 12 kita start jam 6 pagi sampai jam 6 malam sore. Nah, ini kita pakai karet atau pakai klem. Nah, ini kita tahan. Jadi
ditunggu dulu sampai full kandung kemih. Kalau misalnya udah jam 12, jam 6 sore ini kita buka. Kita buka, kemudian kita lihat saluran urinnya berapa mili. Kemudian ini biasanya dilakukan pada kasus-kasus yang GGA, tapi belum GGK ya, baru GGA dulu. Gagal ginjal akut. Kalau kronis berarti udah ada pembatasan yang minum sama yang keluar. Saya udah ngasih ini belum ke kalian cara ngitung intake cairan? Belum ya? Belum, Ibu. Sekalian aja deh. Nah, kemudian untuk bladder training ini biasanya harus sesuai dengan instruksi dokter dan sesuai dengan jam yang diinstruksikan. Kalau misalnya dokter menginstruksikan per 12 jam, ya udah per 12 jam. Tapi biasanya itu dokter instruksikan itu hanya per 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tuh. Oke, sampai di sana ada mau ditanyakan?